for these episodes. And for today, in Hear What We Say. Say it louder, guys, please. Say louder, say louder. And for today's, we have Me as a host, Nana, and also Sophie as a host too. And here our guest, we have Savana. Yay! jadi gimana nih kita mau apa nih Kak Sophie nih buat episode kali ini? Yeah, for this episode ya guys, kita bakalan have fun or have a chit chat ya Chat. about horror. Takutnya. Ngerinya ya. Ngerinya. And yeah, we are kind of a big fans ya di horror movie. Tapi kalau menurut kalian berdua nih, kalian pada lebih suka banget gak sih sama horror movie atau ketimbang dari film-film biasanya? Tanya ini dulu deh, boleh? Oke, boleh. Kita tanya Karena kan narsumnya memang dulu. narsum ya, jadi kalau kita memang suka gitu. Yes. Boleh. Emang berapa Nana? Kalau aku sendiri not big fan, but Not really big fan. suka lah. Oke. Suka lah. You like it so much. Apalagi jump scare-nya itu yang wah. Oh, kind of like suka lebih ke jump scare gitu ya? Tipe jump scare menantang jantung. Oh, oke. Oke. Kalau buat aku pribadi, horror itu aku lebih ke game sih kalau aku. Horror game mungkin ya. Kalau film suka, tapi like not really that deep, tapi masih tetap suka kalau aku. Kalau Kak Sophie gimana nih Kak Sophie? For me, aku sebenarnya closely related with Ravana ya, karena dilihat-lihat tuh aku suka karena jump scare-nya yang bikin kaget gitu. Tapi kalau dibandingin antara horror movie-nya yang luar negeri sama Indonesia, aku lebih suka yang luar negeri gitu. Oh. Tapi maksudnya Paham, sukanya paham. itu karena kalau yang di Indonesia tuh jauh lebih relate. Jadi kalau pas sendirian aku bakalan lebih ngebayangin gitu. Ini di rumah takutnya ada yang begitu gaya, takutnya habis nonton yang begini aku jadi takut gitu. Jadi merasa kayak ada there's something with me gitu. So kalau gitu aku lebih prefer yang luar ya untuk film horornya. And again, Kalau buat aku mau nanya nih, kalau buat Karavana sendiri kan kita kan beda ya kayak kulturnya gitu di Indonesia sama di Inggris atau di sekitar barat gitu kan beda ya. Nah kira-kira kalau kultur shape gitu nge-influence gitu nggak sih buat horor gitu kira-kira menurut Karavana? Untuk feel horornya ini, kalau untuk feel horornya udah pasti beda banget loh. Soalnya kayak yang Kak Sophie bilang lebih relate yang Indonesia, apalagi bagian Asia ya. Karena emang mungkin hantunya lebih familiar kali ya. Kayak dari kecil udah dikasih tahu nih hantu-hantunya gimana. Tapi kalau yang nonton luar kan kayak ini mah di luar negeri. Kayak sekedar tahu aja gitu ya. Iya. Kayak zombie atau semacamnya gitu. Oke. nah jadi kayak lebih ke emang dari waktu kecil tuh kayak lebih ke pressure gitu ya. Kayak awas kalau kamu nggak pulang sampai jam 5 ntar diculik wewe gombel. Iya lagi. Ya, sering banget pasti Maghrib di dengar yang itu belakang kan. pintu. Yes. Udah pasti itu. That's why itu bakal nge-shape banget culture yang ada ya. So I would like to ask you the new question. So what kind of cultural myth ya yang kayak and folklore culture do you think work best for horror film? Kira-kira kind of creature itu. Nggak harus culture sih, kayak sesuatu kayak hal yang unik gitu loh dari culture gitu yang bisa work best gitu buat horror film kira-kira. Sama yang kegiatan sehari-hari enggak sih? Kegiatan sehari-hari kayak apa tuh misalnya? Ya, how it can be gimana ya? How can be? Aduh, aku agak susah jawabnya ini.
Tapi kalau buat aku pribadi nih, kalau aku mungkin karena aku biasanya base-nya dari game ya, aku suka banget game horror. Like I really like game horror games that is kind of like have a mix of a cult gitu. Jadi kalau kayak mereka uh, horornya tuh kayak horor kultus gitu. Aku suka banget tipe-tipe yang kayak gitu. Jadi kayak mungkin kayak misal kayak di hutan ada agama apa gitu, misal kayak kita menguak misteri apa gitu. Aku suka tipe-tipe horor yang kayak gitu. Jadi kayak lebih ada missionnya ya yang Mission. dilakukan. Tapi itu menarik juga nggak sih, kayak you can bring someone to your kayak religion cuma dari kata-kata aja. Serem Brainwashing banget. ya. It's scary. Karena Dikit-dikit itu brainwashing. RL juga. Kayak the power of words sekuat itu untuk menarik orang masuk. Yes, exactly. Kalau dari Kak Sophie ada nggak nih kira-kira? Susah mungkin kali ya Susah ya kayaknya betul, kalau betul. aku untuk itu. Karena walaupun aku suka, tapi cuman sebatas yang nonton aja tanpa yang kayak yang kayak deep in karena conversation gitu. even aku nonton pun I close my eyes even waktu pas ada Paham. jump scare-nya itu I can even open up my eyes gitu karena aku setakut itu dan seberbayang itu sehabis nontonnya but I love the plot gitu loh jadi kayak it makes me wonder how is it going in the film Kayak nanti jadi partner sendiri dia. iya betul. Oke, terus BTW banget juga nih, karena kita juga lagi ngomongin horor. Nah, kira-kira horor favoritnya Karavana nih apa nih? What's your favorite horror film? Your favorite Let's see the film first. Film ya masih film The Autopsy of Jane Doe. Oh, The Autopsy of Jane Doe. Yang dari 2016 itu ya? Ya, yang 2016. Oh, oke. kenapa tuh kok sukanya kenapa? Karena itu menarik aja, kayak tugas kayak forensik gitu kan mereka berdua. Ada agak spoiler nggak apa-apa nih? It's okay aja. Spoiler alert. Spoiler. Kayak petugas autopsi gitu kan, mereka berdua autopsi mayat perempuan, tapi akhirnya wah, that's not just cuma perempuan aja, kayak it's something deep. Something deeper. Ya. Is it like a real case kayak based on reality gitu? Karena sometimes kan ada ya kayak yang dibikin berdasarkan Realita. kisah nyata gitu. Itu bukan atau Tapi kayaknya bukan ya. I think it's not. It's more of a fictions karena spoiler, Jane Doe is actually a witch kalau di filmnya. oh Yes, she's a witch. so that's not kind of supernatural? It is, I think it's supernatural because in the film, to be honest, Jane Doe-nya tuh gak gerak sama sekali, mayatnya tuh gak gerak, tapi dia tuh kayak bisa ngegerakin barang di sekitarnya buat ngebunuh siapa aja yang berurusan gitu sama dia. Kayak witch, dia tuh kayak nyari tumbal gak sih? Yes, karena lagi nyari tumbal gitu. Kayak nyari tumbal biar bisa hidup gerak lagi. Nah, Okay. So now we would like to ask you again some questions. Sampai Meaning of bosan podcast, ya. betul. Kira-kira nih ini kan yang favorit banget kan apa tuh tadi judulnya Jane Doe? The Autopsy of The Jane Doe. Autopsy of Jane Doe. Kayak itu kan yang most favorite ya. Gak mungkin dong pasti kita cuma punya satu favorit aja ya kan. Pasti punya yang lain. Betul. Do you have other favorite movies? Then what do you think? Coba dong di compare. Ya. horor juga nih semuanya. Yes. Oke. Untuk yang kedua mungkin Is it? Itu kan The Possession of Hannah Grace. Oh, itu gimana tuh? Supernatural juga ya? Apa beda? Itu mirip kayak The Autopsy of Jane Doe, tapi Mirip kayak. si Jane Doe ini kan tetap gak gerak, tapi si Hannah-nya ini wah literally gerak. Gerak di film, emang bener-bener gerak yang sampai nge-kill a few petugas forensik gitu. So it's like slasher, kind of like slasher, or just like Supernatural. supernatural. Karena kalau di Jane Doe itu kan dia not really
slasher, I think it's more like a supernatural kind of things. Nah, kalau di Supernatural yang horor Hmm? yang bener-bener diliatin sih. Tapi nggak se-slasher itu kan kayak misal Chucky atau ini gitu kan kind of like slasher. Oh, it's not really that. Okay, okay. Okay, now we would like to ask the next question. Kita kan ada di daerah Eastern ya, dan kita juga pasti udah ke-influence sama Western, globalisasi gitu ya. So, what do you think, notice gak sih perbedaan antara Eastern sama Western horror tuh kayak gimana? Ya. Aku ngejelasin agak panjang boleh? Boleh banget. Sampai 1 jam ke depan juga boleh. Aduh, durasinya kelamaan. Biar Yang pertama, jenis satunya itu. Oh. Karena goldnya itu beda. Oke, kenapa nih? Okay. Kalau Western itu mungkin dari pendapat aku sendiri, ya Western tuh seperti yang udah dibilang, not really that creepy, kayak horornya itu beda. Karena emang nggak relate sama Eastern masih ya. Mungkin lebih karena kita nggak hidup di sana gitu ya, karena kita orang basically di sini, jadi lebih berasa Kayak Jadi Maidnya, kalau mau ngomongin Maidnya, aih nyebrang lautan beda-beda. Nggak akan sampai seberang sini. laut nggak bakal nyampe ya. Itu nyebrang laut pakai Di kapal loh. terus oh iya takut banget. Terus kalau misalkan yang ini Eastern Indonesia dulu deh. Waduh, banyak terjadi di sekitar kayak jenis hantu yang biasanya warna putih ya. Ya, identik banget sama warna putih gitu ya. Padahal serem loh, tapi identiknya sama putih. Ada yang merah juga. Okay. So like I wanna ask again, between the Eastern ghost and then like Western ghost, menurut kamu tuh mana yang kayak oke banget gitu loh untuk film horor gitu, yang pas banget buat film horor gitu, kira-kira? Kayak yang tadi Kak Najwa sebut nih, cult kayak di Indonesia juga sebenarnya banyak sih. Banyak. Apalagi udah diangkat ke beberapa film juga. Ke film-film kayak religion, tapi di dalamnya tuh kayak cult sendiri. Okay. Yeah. And yeah. Do you think kadang kan ada ya tuh kalau film apa tuh yang kayak Biarawati itu aku suka banget tuh Nun. Ya, The Nun. Nah, itu kan dia kayak nyampur juga sama religion ya. Terus ada juga kalau yang film Indonesia juga yang religion tuh I think ini nih Pengabdi Setan yang masih awal banget tuh. Dia kan dibantu sama Pak Ustadz yang sampai Pak Ustadznya meninggal. Yang ikut meninggal juga. Kan, karena Itu shock sih. Padahal karena ngebantu si horornya ini gitu ya. So, do you think religion and rituals make horror efektif, kayak jatuhnya lebih efektif gak sih, atau emang ya udah nggak usah nyangkut pautkan antara religion gitu? Yes, right. Tergantung orangnya, tergantung eksekusi filmnya. Oh, tapi aku setuju juga sih. Karena Lanjut. siapa dulu nih? Kamu Silakan narasinya dulu dong. narasinya dulu dong. Kayak itu dulu jadi karena tergantung eksekusi filmnya, kayak beberapa film itu kayak gagal banget ngeksekusi, kayak akhirnya The Religion sama Rituals ini cuma kayak bumbu-bumbu tambahan yang nggak penting, yang Pajangan cuma doang gitu ya. Karena emang kebanyakan apalagi di Indo gitu ya, horor religi itu kayak kita udah nggak bisa hitung jari lagi gak sih, udah banyak banget itu. Dan karena tuh emang ada beberapa yang kayak it's just cuma jadi pajangan yang kayak oh yaudah gitu, horornya juga cuma begitu doang kan. kayak yang penting kelihatan effortnya sedikit. It's not really like kind of like heavy on the plot gitu, not really that deep. What kind of horror movie that would go big for next year? Horror movie mungkin gak banyak berubah sih, kayak karena penggemarnya pasti ada aja ya, biarpun filmnya setipe, tapi kalau eksekusi filmnya bagus itu bener-bener laku bisa. Oh, okay. Okay, so for the last questions, I guess. Kalian punya nggak kayak horor, entah itu game atau film atau apapun yang boleh nih direkomendasiin buat viewer kita nanti gitu. Dari Caravana dulu mungkin. Do you have like favorite game that kind of like Yang tadi aku bilang sih, kayak
The Autopsy of Jane Doe sama Shendu. The Possession of Hannah Grace. Karena kalau untuk The Possession of Hannah Grace ini kan tipenya awalnya itu kayak ritual pengusiran gitu, eksorsis. Nah, itu juga cukup relate sebenarnya ya. Betul. Karena di Indonesia juga ada kayak tipe meruqyah ada semacamnya kan. Apalagi mayatnya juga ini kan nggak bisa ditangani secara normal. Secara normal harus butuh sesuatu yang suci gitu ya. Ya beda, Yang beda. beda. Kalau dari Kak Sofi kira-kira ada nggak nih Kalau aku, rekomendasi? I would like to recommend ini The Nun ya. Itu kan kayak Seru banget. serangkaiannya tuh harus ada yang nonton Annabelle dulu, terus ada yang The Nun 1, 2, 3 dan sampai yang terakhir itu kemarin apa tuh ya? Last Rites ya. Last Rites. Itu juga seru banget. Aku rekomendasi Rekomendasi itu. itu. Oke, kalau buat dari aku pribadi, mungkin kalau dari aku game kali ya, aku bakal rekomend banget Alan Wake yang kedua. Itu dia juga sama ceritanya kayak tentang kultus gitu, and it's really fun. Kayak seru aja pokoknya seru. Kalau kalian suka banget typical story, game-game story gitu, itu bakal cocok banget kalau misalnya kalian mau main game itu. Okay, guys, we have such a nice chit Chit chat chat. with It's kind of like Ravana. 15 menit ya. Wow. Ya, seru banget sih menurut aku. And I think that's all ya for us ya. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and like. Bye. See you next episode.